Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Muswa Putri, NIM 19231055. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Active Learning tipe Learning Start with Equation atau LSQ terhadap hasil belajar siswa IPA pada materi suhu dan perubahannya kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Baiklah, pada proposal ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian pustaka, kemudian yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, yang pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu latar belakang penelitian. Pada penelitian ini, alasan utama untuk melakukan penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPA, serta pembelajaran IPA yang cenderung monoton dan hanya berfokus kepada guru dan tidak melibatkan siswa, sehingga siswa kesulitan untuk memahami materi. Serta suasana pembelajaran kurang kondusif dan terkesan sangat kaku, dan pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga menyebabkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah. Pada umumnya, siswa hanya duduk dan mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa kurang aktif untuk mengutarakan pendapat, serta ide dan pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar rendah yang didapatkan oleh siswa. Dan aktivitas belajar IPA yang rendah merupakan suatu permasalahan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Dengan penelitian ini akan menciptakan suasana baru dalam pembelajaran yang mana membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran, serta siswa tidak lagi hanya diam dan mendengar materi yang diajarkan guru, tetapi aktif untuk bertanya serta berpendapat. Baiklah, bagian kedua yaitu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama paradigma pendidikan pada abad 21, pembelajaran IPA bukan lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa. Akan tetapi kenyataannya pembelajaran secara umum masih berpusat ke guru. Hasil belajar siswa yang rendah dan cenderung banyak nilai di bawah KKM. Kemudian selanjutnya rendahnya literasi siswa atau keinginan siswa untuk membaca. Kemudian guru mengajarkan IPA dengan metode yang kurang bervariasi sehingga siswa mengalami kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran IPA. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah menerapkan model Learning Start with Equation atau LSQ yang merupakan inti kegiatan pembelajaran dan berfokus pada meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik, dan materi yang diterapkan adalah suhu dan perubahannya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran Learning Start with Equation pada materi suhu dan perubahannya terhadap hasil belajar siswa IPA kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model Learning Start with Equation pada materi suhu dan perubahannya terhadap hasil belajar siswa IPA kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Baiklah, selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini bagi siswa yaitu memberi dorongan kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dalam mata pelajaran IPA. Siswa menjadi lebih tertarik dan tidak bosan dalam proses pembelajaran dengan diterapkannya metode pembelajaran Learning Start with Equation. Selanjutnya, manfaat penelitian ini bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengetahui
karakteristik masing-masing siswa. Kemudian, guru mendapat pengalaman mengenai penerapan metode pembelajaran Learning Start with Equation. Dan yang ketiga, dapat dimanfaatkan guru untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan karena siswa dapat aktif selama proses pembelajaran. Kemudian manfaat penelitian bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kinerja belajar sehingga hasil belajar siswa akan lebih baik, terutama dalam pembelajaran IPA. Kemudian, sekolah menjadi lebih diminati dan memiliki kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat serta orang tua. Kemudian, manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah peneliti mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan suatu pembelajaran menggunakan metode pembelajaran Learning Start with Equation. Baiklah, selanjutnya masuk kepada bab 2, yaitu kajian pustaka. Bagian pertama dari kajian pustaka adalah kajian teoritis. Kajian teori dalam proposal ini yang pertama itu pembelajaran IPA. Poin-poinnya yaitu definisi IPA dari Samatoa 2016, Bahtiar 2019, dan Akmal 2021. Kemudian model pembelajaran dari Hareva 2018 dan Haryanto 2014. Dan yang ketiga, model pembelajaran aktif atau active learning. Yang pertama itu definisi model pembelajaran active learning, Silberman 2014. Kemudian model pembelajaran active learning, tipe Learning Start with Equation. Yang pertama itu definisi model pembelajaran Learning Start with Equation, Silberman 2006, Agustina 2018, dan Kusuma 2021. Kemudian sintaks model pembelajaran tipe Learning Start with Equation, Silberman 2006. Kelebihan dan kekurangan model Learning Start with Equation, Gusti 2016. Dan yang ketiga, hasil belajar, Khotimah 2016. Dan selanjutnya materi pembelajaran suhu dan perubahan, itu Suhardi 2009. Baiklah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, penerapan model pembelajaran LSQ ini ditunjang oleh penelitian yang dilakukan oleh Willa Agustina, Yeni Anwar, dan Junaidah Zen pada tahun 2018 dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran aktif tipe Learning Start with Equation atau LSQ terhadap hasil belajar peserta didik pada materi perubahan lingkungan kelas 10 di SMA Negeri 1 Indralaya Utara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari hasil penelitian tersebut dapat terlihat bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran active learning tipe Learning Start with Equation terhadap hasil belajar siswa pada materi perubahan lingkungan kelas 10 di SMA Negeri Indralaya Utara. Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Makawiyah dan Zuraida pada tahun 2019 dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran Learning Start with Equation dipadu dengan bahan ajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sistem indera manusia di SMA Negeri Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidi. Dan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaannya signifikan, rata-rata T hitung 8,51 sedangkan T tabel 1,98. Dan dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah yang pertama itu permasalahan. Paradigma pendidikan pada abad 21, pembelajaran IPA bukan lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa. Akan tetapi, kenyataannya, pembelajaran masih berpusat kepada guru. Kemudian rendahnya literasi siswa, serta hasil belajar yang rendah dan cenderung banyak nilai di bawah KKM. Guru mengajarkan IPA dengan metode yang kurang bervariasi, sehingga siswa mengalami kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran IPA. Kemudian, solusi yang ditawarkan yaitu menerapkan model pembelajaran active learning tipe Learning Start with Equation
atau LSQ terhadap hasil belajar siswa IPA pada materi suhu dan perubahannya kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Dan hasil yang diharapkan yaitu model pembelajaran active learning tipe learning start with equation dapat meningkatkan hasil belajar siswa IPA pada materi suhu dan perubahannya kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Selanjutnya, hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama itu H1 dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe learning start with equation atau LSQ terhadap hasil belajar siswa IPA pada materi suhu dan perubahannya kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. H0, tidak terdapat pengaruh model pembelajaran active learning tipe learning start with equation atau LSQ terhadap hasil belajar siswa IPA pada materi suhu dan perubahannya kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Baiklah, masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Baiklah, yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi-eksperimen. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Randomized Control Group Pretest Post-Test Design. Maksudnya, di mana dua kelas dipilih secara acak atau random untuk dijadikan sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas diberikan pretest dan juga post-test, dan satu kelas diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran yaitu kelas eksperimen, dan satu lagi tidak diberikan perlakuan menggunakan model yang digunakan. Dan pada akhir pembelajaran akan dilakukan post-test untuk melihat hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan atau kelas eksperimen dan juga yang tidak diberikan perlakuan ataupun kelas kontrol. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar dan setelah diberikan perlakuan? Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 29 Padang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, di mana anggota sampel dari suatu populasi dapat diambil dengan cara menggunakan undian. Dengan menggunakan software random list dipilih dua kelas, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel dari penelitian ini yaitu variabel bebas, yaitu model pembelajaran aktif tipe learning start with equation atau LSQ, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar kognitif dari peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu data. Terdapat dua data, yang pertama itu data primer dan yang kedua itu data sekunder. Yang pertama data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sampel. Data primer dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa hasil belajar siswa yang diperoleh dari hasil pretest, post-test, dan juga LKPD. Yang kedua yaitu data kualitatif berupa peningkatan hasil belajar didik dari hasil pretest, post-test, dan juga LKPD. Selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dengan pengamatan atau pengukuran langsung. Sumber data sekunder ini berasal dari guru yang mengajar di mata pelajaran IPA pada SMP Negeri 29 Padang. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pada penelitian ini melalui 3 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga itu tahap penyelesaian. Baiklah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah tes. Sesuai dengan rancangan penelitian, maka dilakukan pretest dan juga post-test mengenai hasil belajar kognitif peserta didik. Soal yang diujikan pada pretest dan post-test merupakan soal yang sama. Kemudian instrumen yang selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD yang diperlukan siswa untuk melihat perkembangan
hasil belajar kognitif siswa, berdasarkan bagaimana siswa tersebut mengisi LKPD pada setiap pertemuan. Melalui LKPD, dapat dilakukan analisa terhadap pemahaman siswa dan hasil yang diperoleh oleh siswa dari LKPD tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dari penelitian ini, yang pertama, memberi skor peserta didik, kemudian menghitung rata-rata nilai tes dan simpangan baku hasil belajar kognitif peserta didik. Selanjutnya, menghitung peningkatan hasil belajar peserta didik pada saat pretest dan juga post-test menggunakan rumus gain ternormalisasi. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dengan melakukan uji hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga pada pengujian hipotesis didapatkan data normal dan homogen melalui uji T, data normal tetapi tidak homogen melalui uji T, atau data tidak normal. Baiklah, sekian presentasi dari proposal penelitian saya. Salah dan maaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.